ya Bu Rika. Nah itu coba deh kalian lihat itu di hasil wawancaranya di HP udah aku kirim. Yuk kita bahas lagi yuk. Iya, betul tuh. Seru juga sih kita jadi tahu gimana sistem perpustakaan kampus kita. Aku aja baru tahu namanya OPAK dan dikelola tim siswa. Nah beliau itu tuh admin perpustakaan. Jadi beliau tuh kemarin jelasin sama kita tuh kayak baik banget, terus sabar juga. Jadi kita tuh di situ kayak bukan langsung belajar teori sih. Jadi kita kayak langsung praktik gitu. Yuk kita bahas lagi hasil wawancaranya dari awal biar lebih jelas. Oh ya Aisyah, kasih dong gambaran umum kenapa kita memilih perpustakaan sebagai studi kasus kita. Oh itu ya, sebenarnya alasan kenapa kita pilih perpustakaan Usti sebagai studi kasus ya karena kita menyesuaikan juga dengan tugas manajemen risiko yang menyuruh kita untuk mencari tempat instansi yang mempunyai sistem. Nah nggak perlu jauh-jauh, kita kan bisa nih analisis sendiri di perpustakaan Usti kita, yang dimana setelah kita wawancara kita baru tahu kalau di perpustakaan Usti ini punya sistem yang namanya OPAK. Nah OPAK itu singkatan dari Online Public Access Catalog. Nah suatu sistem itu kan pastinya punya risiko kan, nah risiko itu harus kita analisis. Nah, perpustakaan kita yang di gedung C itu juga bisa loh meminjam buku dan mengembalikan buku yang kepala perpustakaannya Pak Doni. Iya, Ibu Rika itu tugasnya tenaga pendidikan. Jadi tugasnya itu mengikut peminjaman, pengembalian, sama pengolahan buku. Sedangkan kalau untuk sistem dan servernya itu diurus langsung sama tim siswa Usti. Balik lagi nih ke pembahasan wawancara. Kemarin kan kita udah mengajuin beberapa pertanyaan ke mereka. Coba deh Dian, ceritain lagi pertanyaan apa saja yang udah kita ajuin kemarin. Wah banyak sekali yang kita tanyakan sama Ibu Rika. Yang pertama yaitu kita tanya apakah di perusahaan itu tuh memakai sistem gitu. Jawabannya sistem OPAK yang dipakai. Terus kita tanya lagi apakah di sini itu pernah kehilangan data. Jadi jawabannya Ibu Rika itu belum ada sama sekali yang namanya kehilangan data. Terus backup datanya gimana Aisyah? Oh, jadi backup datanya itu dilakukan sama tim siswo, bukan Ibu Rikanya. Jadi kalau misalnya nanti ada kendala kayak gangguan server atau mati lampu dan sebagainya, Ibu itu ada backup manualnya, kayak pakai formulir biasa gitu. Jadi kalau dilihat sih kemarin Ibu tuh bilang formulir itu disimpan di ruangannya, jadi aman deh. Selain itu kan kita udah ngamatin kondisi perpustakaan. Ada beberapa fasilitas yang tidak ada di sana. Yang pertama, tidak ada komputer di mahasiswa. Yang kedua, ada komputer tapi cuma satu untuk admin. Yang ketiga tuh ada jaringan lagi, namun kita harus mengatur admin terlebih dahulu. Kemarin aku juga sempat akses OPAK dari laptop dari situs kata SDID. Ternyata sempat muncul error. Jadi ada kendala teknis bagi akses mahasiswanya. Nah, dari semua temuan itu akhirnya kita temukan identifikasi 10 resiko utama. Bisa nggak Aisyah sebutin apa aja sih 10 resiko itu? Oh, risiko 10 tadi ya, itu aku buat jadi kode aja ya biar gampang. Jadi kalau untuk R1 itu ada gangguan server atau server itu lagi down. Kalau R2 itu nggak adanya backup otomatis dari admin. Kalau R3 ada gangguan jaringan internet. R4 itu pemadaman listrik. R5 itu kerusakan komputer pada admin. R6 itu ada serangan malware atau virus. R7 ada kesalahan input data oleh admin. R8 ketergantungan pada satu admin aja. Terus ada R9 itu potensi hilangnya arsip formulir manual. Dan R10 itu rendahnya penggunaan layanan di perpustakaan kita. Gimana Mia? Untuk hasilnya, ada R2 atau tidak adanya backup otomatis dari admin. Itu nilai resikonya yang paling tinggi dengan nilai 16. Lalu ada juga R1 atau gangguan server dengan nilai 15. Ini juga resikonya tinggi. Untuk sisanya, R3 sampai R10 itu resikonya itu sedang dan rendah. Oh, berarti yang harus jadi prioritas utama kita ya R1 dan R2. Karena kalau dua itu terjadi dampaknya besar banget. Sekarang bagian yang paling penting nih, apa sih yang harus kita lakukan? Kita kan udah analisis, sekarang kita harus cari rekomendasinya. Kalau untuk R2, kita rekomendasikan supaya admin itu diberikan akses backup sederhana. Terus kemudian kalau untuk tim siswa, itu bisa menjadwalkan backup otomatis harian. Jadi Ibu Rika nggak perlu menunggu tim siswa kalau mau backup. Kalau R1 gangguan server, kita sarankan monitoring server rutin, sediakan server cadangan, dan maintenance di luar jam operasional. Untuk yang lainnya, bisa nggak Mia sebutin apa aja? Oke, yang pertama itu ada gangguan internet. Kita bisa menyediakan koneksi cadangan. Yang kedua ada pemadaman listrik. Kita bisa menyiapkan UPS untuk komputer admin. Yang ketiga ada kerusakan komputer admin. Kita bisa menyediakan laptop cadangan. Yang keempat ada serangan malware. Kita bisa mengupdate antivirus atau batasi USB. Yang kelima ada kesalahan input data. Kita bisa memberikan pelatihan dan sertifikasi data. Yang kesembilan ada formulir manual. Ini kita atasi dengan digitalisasi dan simpan di tempat aman. Yang terakhir adanya rendahnya penggunaan perpustakaan. Itu bisa kita atasi dengan promosi melalui media sosial. Juga sudah buat register, jadi semua risiko dicatat, tapi plus mitigasinya. Itu bisa jadi masukan untuk perpustakaan Usti. Oke. Nah,
Dari hasil diskusi kita tadi, kita bisa nih ngambil kesimpulannya. Perpustakaan UFI ini telah punya sistem yang cukup baik, tapi ada sih beberapa celah yang perlu diperbaiki. Tapi kita berharap ya semoga aja dengan rekomendasi ini bisa membantu perpustakaan ini jadi lebih aman dan aman lagi. Dan kita sebagai mahasiswa juga jadi belajar banyak. Manajemen risiko itu ternyata nggak cuma teori, ada prakteknya juga. Semoga kedepannya perpustakaan USTI makin maju dan lebih siap menghadapi risiko. Amin. Oke deh teman-teman. Sampai di sini dulu diskusi kita. Beli makan ya. Ya makan. A few moments later. Aku beli. Ada juga F1 yaitu gangguan buat registrasi. Salah, lupa gitu. Mulai saya dulu.